Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mewakili Kepala Balai yang tidak bisa hadir dalam pertemuan kegiatan pembinaan dari pusat terkait dengan pembinaan ya Pak ya, pembinaan kawan PMI untuk 11 titik. Sebenarnya sih mestinya harus 15 titik ya Pak ya, 15 titik kabupaten kota, tapi kita hanya 11 titik termasuk wilayah Lampung Timur, salah satu kegiatan kita di awal untuk dilakukan kegiatan dari BP2MI yang tadinya tiba di Bandar Lampung itu sekitar pukul 11 siang. Kebetulan juga kami tadi habis memediasi salah satu kasus yang sedang dihadapi oleh kawan PMI. Ini Bapak Repri, ini Mas Agung Pambudi, itu Mas Denny, dan ini Pak Melvin. Nanti Pak Repri yang nanti akan bisa memperkenalkan teman-teman tim dari BP2MI pusat. Dari saya cukup, saya persilakan ke Pak Repri. Nanti tim pusat akan memperkenalkan kawan PMI itu apa. Mungkin selama ini banyak bertanya-tanya ya Pak ya, kenapa ada kawan PMI di kabupaten, tugas dan fungsinya seperti apa kerja mereka. Insya Allah nanti dengan pertemuan kita pada hari ini, memang misinya juga akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu kawan PMI yang sudah dibukukan oleh Kepala Badan kami pada tanggal 22 Juli 22 Agustus itu di Bandung. Ada 5 wilayah yang sudah dibukukan, tapi total dari kawan PMI itu ada 9 wilayah. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Melvin. Baik, terima kasih Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Saya itu memberikan bagikan. Tentunya hari ini kami memang punya misi ya. Datang kami dari BP2MI adalah misi dalam rangka pembinaan atau yang diawali silaturahmi. Pertama silaturahmi dengan kawan PMI dari Metro dan Lampung Timur. Bagaimana selama ini kita dengar bahwa BP2MI mempunyai rekan di wilayah-wilayah khususnya Lampung Timur dan Metro. Tapi satu sisi memang datangan kami di sini adalah bagaimana kita ingin memetakan bagaimana juga proses yang dilakukan oleh PMI selama ini. PMI yang menjadi panjangan tangan dari kita BP2MI, satu sisi juga ada BP3MI ya, kantor kita yang ada di Lampung. Tapi kita memiliki satu rekan kerja yang bisa membantu kita dalam hal menyebarluaskan informasi, terus bagaimana juga kita berharap juga kepada kawan PMI itu bisa membagikan ketika juga ada PMI atau masyarakat yang memerlukan bantuan untuk memfasilitasi ya permasalahan di lingkungan wilayah masing-masing. Tentunya ini yang kita mau cari tahu, mau memberikan ya. Ini kawan PMI itu adalah harapan kita ke depan ketika kalau kita punya pemerintah, kalau kita punya pusat dan daerah. Tapi kan kalau untuk ke kabupaten, daerah-daerah yang nggak bisa tersentuh jauh nih, sepertinya tadi saya nih beserta rombongan, saya memang belum memperkenalkan ya bahwa di sini saya ada 4 orang ya, ada 4 orang itu sini juga saya kenalkan, juga ada Pak Agus Pambudi yang dari pusat, terus dari Revi
ini dari pusat. Nah di sana ada guru dari BP3MI BP3MI Lampung. Nah kebetulan juga saya koordinasi juga ke dinas, kebetulan di sini dinas yang juga kasih lagi mungkin pada kenal ya Pak Eko ya, Eko dari dinas provinsi. Nah kedatangan kita ini memang yaitu tadi dari awal kita katakan bahwa dalam rangka kita silaturahmi, dalam rangka silaturahmi juga kita juga ingin melihat tapi ada hal-hal apa sih yang sudah dilakukan oleh kaum PMI di daerah-daerah khususnya di Lampung Timur, di Metro, seperti itu. Mungkin nanti bagaimana kaum PMI juga menyebarluaskan informasi bagaimana proses PMI bekerja ke luar negeri. Nah itu yang jadi harapan kita. Jadi kaum PMI ini adalah sebagai seorang yang memang punya kapasitas pengetahuan yang bisa dibagikan, yang bisa diberikan kepada masyarakat yang belum memahami, mengerti ketika dia harus berada di bagaimana dia mengalami satu permasalahan, entah itu mau bekerja ke luar negeri, entah itu juga dia juga mungkin dia punya masalah dengan sponsor agensi, nah sepertinya ini yang menjadi suara dari masyarakat kawan PMI. Makanya di sini kawan PMI penting bagi kita dari jauh kita datang, kita juga pengen juga tahu bagaimana sampai sekarang ini kawan PMI punya kerjaan yang luar biasa ya. Tadi saya lihat ada foto-foto di depan yang memang sudah membumi ya bahasanya di Lampung Timur. Nah itu Mungkin selanjutnya mau seperti apa nih Mas Agung? Bapak kawan yang kami hormati, para pengurus kawan PMI baik di Kota Metro ya, Iya, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur, di mana pada hari ini apa yang telah disampaikan oleh Bapak Melvin tadi, bahwa pada hari ini kita di samping silaturahmi juga untuk melihat perkembangan sampai sejauh mana kawan PMI, teman-teman kawan PMI, Bapak Ibu kawan PMI yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kalau sekiranya ada kendala-kendala, misalnya seandainya belum terlaksana, masing-masing misalnya sebagai ketua, sekretaris, kemudian pengelola informasi ya, kemudian pendamping yang PMI bermasalah, dan yang satu lagi ada itu Bapak ini, ada. Kemudian divisi penyebarluasan informasi. Iya, informasi Ada. Oh, ya. Kemudian divisi pendampingan PMI terkendala dan keluarganya. Itu Pak Paris. Oke. Ya. Kemudian divisi pencegahan penempatan ilegal kerja migran di Indonesia. Ada Pak Edisa. Kemudian untuk kawan PMI Metro. Dua. Oh, oke. Pak Andika ya. Kemudian untuk sekretaris. Oh, Pak. Iya siap. Kemudian divisi penyebarluasan informasi. Divisi penyebarluasan informasi ada Pak. Ada. Kemudian divisi pendampingan kerja Indonesia terkendala dan keluarganya. Ada Pak Jenal. Kemudian divisi pencegahan penempatan ilegal kerja migran Indonesia. Izin Pak, setelah kami kumpul jam 8 pagi di Pos Metro. Iya. Dan kebetulan namanya Bu Gunayanti kepala saya ini dia lulusan dari Universitas Muhammadiyah Metro. Ada kunjungan kerja ke Labuhan Area Lampung Timur. Sebenarnya sudah saya sarung. Dimungkinkan dia berangkat. Ya. Iya. Ya, dan Bisa menata.
gitu terjadi. Kemudian secara teknis nanti masing-masing ketua sekretaris divisi pengevaluasi informasi masih dalam kendala yang bisa kendala dan divisi pencegahan pendapatan ilegal pekerjaan Indonesia. Nanti kita kasih kuesioner nanti diisi di sana terkait dengan apa-apa yang telah dilaksanakan itu sejak dari bulan berapa Pak Mas? Agustus sampai sekarang apa yang telah dilaksanakan, dan selama ini juga kan sudah ada laporan ke ketiga ya, ya bulan. Apa yang mungkin nggak jauh dari apa yang sudah diinformasikan ke ketiga selama ini, itu yang kami minta informasinya. Kemudian sekiranya ada kendala mungkin disampaikan juga apa kendalanya, untuk kita sampaikan juga. Seandainya memang kendalanya memang serius, kita mungkin penanganannya serius juga nantinya. Mungkin itu aja secara teknis, mungkin Pak Kevin atau Pak Agung. Bagaimana kita bisa melihat Bapak Ibu sampai sejauh mana mengerti, memahami kerja-kerja sebagai pendamping ataupun sebagai kaum PMI yang menjadi pegangan tangan kita. Di sini juga ada divisi pendampingan kerja migran Indonesia terkendala. Khususnya di sini juga bagaimana kita bisa mencakup proses tahapan penerima pengaduan, pengumpulan dokumen, buku, pendampingan dalam laporan ke BP3MI. Nah ini kan tugas-tugas daripada kawan PMI ini, bagaimana proses untuk pendampingan, pengaduan ke BP3MI, dokumen apa yang diperlukan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Bagaimana juga kekurangan pekerja migran Indonesia terkendala, bagaimana mencakup proses penerimaan informasi kepulangan PMI, penelusuran alamat dan ahli waris. Kan tidak ada surat dari perwakilan RI untuk mencari atau menelusuri keluarga PMI. Nah, tentunya nih bagaimana kalau kita koordinasi ke BP3MI dan juga koordinasi ke BP3MI, koordinasi ke kawan PMI bisa masuk nih ke penelusuran keluarga atas nama anak. Nah, dari sini apakah benar alamatnya tersebut yang menjadi keluarga PMI yang ada di luar negeri. Nah, ini harus ditelusuri. Bagaimana divisi pencegahan penempatan yang ketiga, divisi pencegahan penempatan ilegal. Bapak Ibu juga harus mempunyai tugas memberikan informasi pekerja luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini Bapak Ibu juga harus paham. Terus yang kedua, memberikan informasi mengenai indikasi adanya penempatan ilegal. Nah itu Bapak Ibu juga harus tahu, memahami, membantu pengumpulan bahan dan kekurangan indikasi penempatan ilegal. Bapak Ibu juga bisa membantu. Nah, tugas ketua dan sekretaris memiliki tugas yang tadi disebutin Pak Refri, bahwa ada ketua dan sekretaris memiliki tugas memimpin rapat dalam rangka koordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan kawan PMI. Apakah dilakukan tentang orang-orang yang menjadi divisi ini sering dikumpulkan nggak gitu kan, memimpin rapat dalam rangka koordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan kawan PMI. Yang kedua, menghadiri atau mewakili kawan PMI pada acara dan agenda-agenda tim. Nah itu yang juga sebagai ketua. Yang ketiga, koordinasi dengan pemangku kepentingan. Ya, koordinasi dengan pemangku kepentingan ya, di sini kan ada BP3MI, ada juga dinas tenaga kerja wilayah setempat ya, seperti itu, mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang keempat, bertanggung jawab secara administratif kepada BP2MI melalui BP3MI. Artinya bagaimana pekerjaan ini kita bisa lihat bahwa responnya cepat, responnya baik untuk KPI kita nih. Koordinasi ke BP3MI, ke dinas terkait permasalahan yang memang dilakukan. Ini Bu, jadi Bapak Ibu tahu bagaimana kegiatan-kegiatan yang memang
tugas yang Bapak Ibu sebagai kepanjangan tangan kita sebagai tools sekretaris divisi evaluasi informasi, divisi pendampingan, divisi pencegahan penempatan ini memiliki pengetahuan yang boleh katakan lain daripada yang lain. Ini yang mungkin nanti dari kuesioner yang kita bagikan, tentunya kita bisa cek bahwa Bapak Ibu mengisi kuesioner ini, Bapak Ibu yang kita harapkan kalau memang di sini Bapak Ibu belum melakukan, ya terus saja gitu, belum pernah melakukan. Tapi kalau sudah melakukan, tulis seperti itu. Itu yang bisa dilaksanakan. Visioner yang akan kita bagi kepada teman-teman, baik itu mikro maupun ranting. Ada baiknya Bapak izin, ini kebetulan ada perwakilan kita dari Dinas Tenaga Kerja Lampung Timur dan ada Bapak Camat. Kita tanya tanggapan mereka, tanggapan bapak-bapak semua terkait dengan adanya kawan PMI. Apakah kawan PMI ini yang dirasakan ini apa meresahkan gitu loh Pak? Apa seperti apa? Mungkin saya minta dari Bapak Biri nanti langsung ke Bapak Camat seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kami hormati saudara kami dari kedua PP Pusat Polisi sudah berhasil lagi. Teman-teman FD Lampung Timur Metro, pertama saya sampaikan ucapan maaf. Hanya dipersamakan, saya dilantik di bidang itu bulan tanggal 11 bulan Agustus. Mereka dikukuhkan, mereka dapat rumah saya, om saya udah di sini sekarang. Tugas om dia, gua nama jabatan itu tahu gue bilang ya. Tapi bukan saya ada usul kerabat juga. Tapi orang yang mereka pada tepat lah. Karena background mereka ini yang sonornya, yang memang background pengetahuannya, produk-produk itu segala macam pas di sini. Dan itu yang kami rasakan. Saya teman yang baru sangat dirasakan. Dari 11 Agustus sampai sekarang kami sudah dites 6 jenazah yang masuk sini. Kalau itu 8 ya. Kalau itu di depan saya bingung Pak. Saya harus berbuat apa? Dengan masalah yang ininya masing-masing. Ini dengan action geragasnya teman-teman kawan PMI Lampung Timur ini, saya salut Pak. Salut Tuhan. Saya harap saya diminta tolong. Ya udah Bang, tapi saya pensiun lah minimal. Sampai dulu orang-orang ini. Karena mereka banyak seperti itu. Kawan-kawan orang ini. Ya kadang-kadang kita nggak pakai hati. Saya juga sih oleh atasan juga memang. Konten Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kawan-kawan dari PP2MI Pusat, kemudian yang saya hormati rekan PP3MI dari provinsi, serta kawan-kawan PMI dari Lampung Timur, dari Metro. Mungkin langsung saja terkait dengan komentar dari mewakili saya dari beberapa kecamatan bahwa kehadiran kawan-kawan PMI ini kami sangat mensupport, karena salah satu contoh pada waktu belum lama ini ada warga kami desa desa Papenaji, bahwa dia mendapatkan informasi dari rekannya dari luar saya bersama-sama saya koordinasi dengan kawan-kawan PMI Lampung Timur menginformasikan itu. Langsung teman-teman PMI ini mengambil gerak cepat. Kita
kita silaturahmi mendatangi orang tuanya, langsung ketemu juga dengan anak yang berencana akan berangkat ke mana itu? Thailand, ke Hong Kong. Ke Makau. Makau. Sementara informasi Makau itu secara kerjasama diplomasi kita terkait tenaga kerja itu belum jelas. Intinya alhamdulillah pertemuan kita pada hari itu diberikan masukan secara ketentuan dan aturan, anak itu bisa menerima. Artinya hal-hal inilah yang kita kehendaki. Saya Kecamatan Sukadana aja ada 20 desa. Mungkin kalau di data mungkin saya belum mengetahui betul secara rinci data pekerja masyarakat kita yang di Kecamatan Sukadana aja ini berapa yang bekerja menjadi pekerja migran. Artinya memang perlu perlindungan daripada kawan-kawan dari BP2MI dari pusat, baik tingkat provinsi BP3MI dan teman-teman dari MI di kabupaten. Kami kalau ada masalah hal-hal tadi disebut maaf dari kami wilayah Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni dan Pak Camat. Mungkin langsung ya Pak Melvin, kita serahkan untuk misionernya Mas Andrew kepada Menko dan Lampung Timur. Nanti ketua semua divisi harus mengisi semua. Nanti alhamdulillah kami melihat tahapan-tahapannya, kami sudah mendapat ya Pak ya, mendapat tanggapan dari perwakilan pemerintah. Nanti juga langsung tanggapan dari masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari adanya home care. Terima kasih. Semua pengurusan daripada PMI ini melalui kepala desa. Jelas dia pamit kepada kepala desa. Jadi dari situlah kepala desa bisa menanyakan kamu mau kemana, mungkin akan bisa diberikan edukasi terkait dengan mereka akan melaksanakan kerja keluarga. Perlindungan pertamanya ya Pak. Perlindungan pertamanya itu mungkin bisa diberikan sosialisasi untuk memberikan edukasi tersebut. Siap. Mungkin ini saya pribadi nggak tahu kalau ini tadi udah bisik-bisik. Kalau memang kami bisa pamit mundur dari sini, artinya ini tetap berjalan karena saya ada acara ini. Saya dari jam 1 tadi. Tapi intinya kami support lah. Kami sangat senang, apalagi dari BP2MI dari Pusat dan datang kemarin dari BP3 provinsi. Ada di sini, kami terima kasih sekali sama datang. Mudah-mudahan kami bisa diberikan arahan dan selanjutnya untuk program-program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terkait dengan apa namanya sosialisasi. Nanti kita coba formulasi ini tambah formulasi dengan kita belajar dengan teman-teman PMI atau mungkin yang punya desa ya, walaupun dengan kesederhanaan kita akan coba memformulasikan. Kita ada semacam apa ya, giat minimal teman-teman di desa dari awal sudah terdeteksi loh. Mau kemana di PMI kita, kira-kira seperti itu. Saya rasa itu bisa sampaikan sama Pak Camat, kalau memang sudah ini monggo silakan berlanjut sesuai dengan ininya, kami mau Siap. Ya. Tulis ya. tahun depan oke. Mas Andika. Ini adalah bagaimana kita sejauh mana ya kawan PMI ini punya pemahaman ya, pemahamannya bagaimana memberikan masukan-masukan, informasi, terus
Dan jangan sampai kita ketinggalan juga ada peraturan nih undang-undang, makanya sering dibaca undang-undang 14. Kalau seandainya memang di sebelum berangkat apa sih persyaratannya, nah itu kan selama setelah. Nah ini makanya saya jelaskan ketika kita diberikan kuesioner, teman-teman tahu tugasnya. Oh yang dimaksud tugas penyebarluasan informasi apa nih? Gitu kan. Nah, di sini ada poinnya, nanti ketua yang jelasin ya. Ada A, B, C, D gitu. Yang terakhir pemberian informasi lembaga penempatan. Lembaga penempatan apa nih? P3MI, RPK, P3MI, APS, terus BP2MI, ya BP2MI apa? Dipuji. Terus ada lagi private G2P, government to private. Nah, government pemerintah di sini sama agent di sana, kasih ke pusat. Perlu apa nih? Kekurangan maksudnya kekurangan ini bukan satu kelemahan, bukan. Kekurangan ini apa yang kita petakan, oh berarti orang ini perlu dilakukan edukasi, perlu dilakukan peningkatan ini gitu. Jadi bukan jangan merasa kecil ketika saya ngomong begini, oh saya rupanya nggak dihargai, enggak kan gitu. Artinya kita melihat ini dalam rangka memetakan, oh rupanya ada yang perlu ditingkatkan untuk mungkin dilakukan IPEK atau FGD atau seperti apa. Nah kalau mediasi tadi saya lihat ya, mediasi ini iya udah selesai, udah tutup. Terima kasih buat hidangannya, ala kadarnya. Iya Pak, kami Ada minum, ada ini luar biasa nih. gara-gara kan baru kemarin pulang malam udah dampingin Pak Kabalai itu jenazah. Alhamdulillah kita bisa sehat semua. Alhamdulillah. Iya. Sampai subuh itu kita kemarin karena jauh Pak jarak tempuhnya sama dengan dari sini ke Bandar Lampung walaupun dia wilayah Lampung Timur. Suka dapat jenazah yang nggak jelas alamatnya itu. Iya. Laporan itu Saya serahkan keluarga kami yang diamankan Polda Riau, kemudian tapi dia tetap semangat karena kedua orang tuanya sudah kanker Pak, jadi dia tetap harus bekerja. Jadi hari ini kami mohonkan kepada Pak Budi dididik biar tetap belajar bahasanya, biar dia nyaman dan semangat dan bisa cita-citanya untuk kerja di luar negeri bisa tercapai. Amin. Bisa membahagiakan dan mengobati kedua orang tua. Amin. Ini bahasanya, SB-nya, harus registrasi. Kapan dia bisa ke itu Pak? Silakan. Kalau Sedangkan migran pulang juragan. Spesifik support ini kan harus ada dua. Pulang juragan. Dia tidak terpenuhi dari BNP 2 TKI sudah saya bisa mengajar PMI-nya dari imigrasi dengan jadi tinggal SMP Pak. Kejadian pertanyaan, skill pertanyaan. Saya di Pekalongan rumahnya juga ada 14 sektor tapi yang untuk di Indonesia ini baru 6. Di bahasa manfaatnya tadi saya bilang, jadi harus semangat belajar bahasa Jepang. Kalau tidak ada empat dan skillnya itu jangan berharap bisa masuk Jepang, karena itu tinggal nggak akan diterbitkan oleh pihak
Jepang dan tidak ada rekomendasi TPM-nya atau EKTP-nya.